Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Bu Yani? Kurang sehat ya. Tapi tetap semangat kan? Ya, insyaallah. Bu Yani, sekarang kita bertemu di pendampingan 6 ya. Ya, setelah seminggu yang lalu tidak terasa kita pendampingan 5. Ini sekarang sudah pendampingan 6 lagi. Alhamdulillah ya. Berarti kalau sudah pendampingan 6, program pendidikan guru penggerak ini akan segera selesai. Tidak terasa. Ternyata menjelang detik-detik terakhir ini semakin seru ya Bu Yani. Akan dirindukan. Ya, mudah-mudahan Bu Yani nanti bisa lulus dengan mencapai nilai yang memuaskan. Amin. Oke, Bu Yani, pendampingan 6 ini ada 4 sesi yang harus Bu Yani ingat ya. Di sini ada 4 percakapan, ada beberapa percakapan yang terdiri dari 4 fokus. Yang satu refleksi hasil survei yang feedback 360 derajat. Mungkin Bu Yani sudah melakukannya kan? Ke guru 5, ke siswa 5, sekolah dan Bu Yani sendiri ya. Di sana melakukan feedback. Nanti hasil feedbacknya diupload ke SMS ya. Yang kedua nanti akan bertanya jawab juga tentang perubahan dalam pembelajaran setelah Bu Yani melakukan PGP selama 6 bulan ya. Kemudian yang ketiga ada penilaian pemetaan aset. Mungkin Bu Yani waktu jeda antara PI 5 sampai PI 6 itu melakukan rapat untuk pemetaan aset. Dan yang terakhir nanti ada kesiapan kegiatan untuk panen karya. Ya, jadi ada 4 sesi yang harus kita perbincangkan. Baik, untuk pertanyaan pertama saya akan bertanya tentang proses yang sudah berjalan selama 6 bulan terakhir. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama itu apa saja proses yang sudah berlangsung selama 6 bulan? Ya banyak sekali proses dari awal mengenal pendidikan guru penggerak ini. Dari modul yang pertama itu kan dengan filosofi kehadiran yang saya terapkan bahwa guru itu harus ada keberpihakannya kepada murid. Pengajaran itu sangat penting. Murid yang diutamakan. Kalau dulu guru itu sebagai pengajar yang memberikan sumber ilmu. Kalau sekarang kan sumber ilmu tidak hanya pada guru, kan siswa juga ada. Jadi guru hanya sebagai penuntun, sebagai murid menggali ya. Terus menuju ke modul berikutnya tentang apa itu visi misi itu ya. Guru penggerak itu kan memberikan pandangan bahwa ternyata visi misi bukan hanya diberikan kepada sekolah, guru juga harus memiliki visi dan misi untuk muridnya di depan. Terus baru saya paham itu. Jadi ada pembukaan sebenarnya tentang pembelajaran diferensiasi. Saya kira diferensiasi itu seperti apa gitu, ternyata pernah dipelajari, dikerjakan, cuma kita tidak tahu apa itu. Tapi setelah tahun ini, alhamdulillah saya lakukan sampai sekarang. Jadi dengan diferensiasi kita tahu karakter musuhnya itu yang paling penting, sehingga minat sama bakat siswa itu terbuka. Ada yang digali itu bukan dari kita, justru dari anak, potensi-potensi. Dan perbedaan itu tidak menjadikan sebuah diskriminasi buat anak. Justru anak kan berkembang dengan bakat dan minat masing-masing. Terus yang itu KSE itu paling enak dipakai. Kita bisa mengendalikan emosi ya, mengendalikan emosi kita. Terus siswa juga menjadi lebih bahagia gitu belajarnya, sehingga berkembang ekspresi dirinya, kepercayaan dirinya muncul kemandirian. Jadi terbentuk karakter yang dimensikan pelajar Pancasila tersebut. Luar biasa. Berarti sudah berjalannya ya, banyak sekali perubahan yang positif. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut mungkin ada rencana ke depannya.
apa rencana tindak lanjut setelah selama kuliah? Mungkin saya akan terus mempelajari materi-materi dari modul tersebut. Dari PMM juga kan saling mendukung, itu kan ada mungkin digali kembali, diterapkan kepada siswa dan mulai diterapkan ke guru-guru lain melalui komunitas belajar. Dan rencana kedepannya lebih giat lagi, lebih menggali lagi ilmu-ilmu Pengalaman yang ada di PGD ini, terutama di PMM ya. Iya betul. Ini sangat penting sebab kalau hilang sangat disayangkan gitu kan, harus terus memajukan. Sekarang kan menghadapi kurikulum merdeka juga kan, itu sangat berkaitan gitu. Kalau jadi kita jangan ketika setelah selesai PGP ini jangan kembali ke dulu. Ya, gitu. Harus lebih maju. Harus lebih maju. Oke. Nah, hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 6 bulan ini, 1 bulan ke depan. 1 bulan ke belakang maksudnya. Capaiannya, saya bisa membuat sebuah program sekolah. Dan memang sudah dicoba beberapa bulan ini, disukai sama anak-anak program ini, sebab ada latar belakang dari keinginan siswa itu gitu. Jadi anak juga berminat. Jadi sudah bisa membuat program unggulan ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi program unggulan yang bisa dijadikan program selamanya, yang bisa mengangkat atau meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan di Indonesia. Bahkan di program itu ada prakarsa perubahannya. Nah itu luar biasa Bu Yani. Nah itu ya pencapaian 1 bulan terakhir, berarti Bu Yani sudah ada capaiannya untuk membuat program unggulan. Nah sekarang kita refleksi yang 360 derajat. Kemarin Bu Yani sudah meminta umpan balik ya dari murid, teman sejawat juga. Nah dari hasil feedback 360 derajat itu, kira-kira apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan menurut responden? Kalau dilihat mungkin dari ini keterlibatan terhadap orang tua, pelibatan orang tua ketika dijadikan mudah mengajar gitu. Kalau misalkan jadi masuk ke kelas gitu, itu masih memang ada kesulitan tersendiri gitu ya. Sebab itu harus ada dorongan dari orang tua sendiri. Ajakan sudah, cuman tidak semua belum ada keberanian gitu ya dari orang tuanya untuk menjadi pengajar, meskipun itu tidak harus mengajar materi apapun kan bisa. Yang penting hal-hal baik buat murid silahkan sampaikan gitu sebagai pengalaman anak nanti di kelas. Itu masih ada sedikit hambatan. Iya. Kalau dari kepala sekolah responnya? Ya. Secara garis besar katanya udah ada perkembangan yang sangat baik, positif gitu. Jadi intinya silahkan lanjutkan dan berikanlah perubahan yang ke arah yang lebih baik menuju visi sekolah. Itu dari kepala sekolah ya. Iya. Kalau dari rekan sejawat? Rekan sejawat mungkin saya katanya sudah bagus, hampir sama ya dengan kepala sekolah. Malah saya mendorong untuk ikut di PGP ini sebab akan memberikan feedback yang baik untuk kita, terutama kepada murid-murid nanti. Agak positif ya. Iya. Kalau dari murid sendiri? Dari murid tentu sangat ada ini, anak-anak menjadi lebih senang, katanya di kelas itu menyenangkan. Jadi banyak perubahan dari diri saya juga. Kalau dulu kan mengajar ada sedikit ada beban gitu. Sekarang karena anak diberikan kebebasan secara diferensiasi, jadi anak berekspresi dengan sendirinya. Anak itu merasa senang. Kita juga enjoy Iya, ya. Tidak ada beban. Ya guru, jadi anak menikmati itu setiap pembelajaran. Sekarang kalau disuruh pulang juga nanti Bu, katanya. Kita juga ikut menikmati ya. Iya, betul. Iya, berarti ada ya bagus, alhamdulillah. Berarti umpan balik dari responden yang minta dari sekolah, teman sejawat, murid, berarti ada umpan balik yang positif ya. Alhamdulillah. Jadi yang kurangnya tadi perlu ditingkatkan itu mengajak salah seorang orang tua untuk melihat proses pembelajaran, agar mereka itu lebih percaya pada kita bahwa kita mengajar itu bukan asal-asalan gitu ya. Nah,
apa rencana Bu Yani ke depannya untuk dilakukan mengenai responden dari guru kepala sekolah sebagai guru penggerak? Yang pertama mungkin harus dipertahankan hal-hal yang positifnya, hal yang seperti yang tadi mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan yang lain bagaimana caranya supaya bisa mengajak orang tua gitu untuk ikut mengajar dan melihat saya mengajar. Tidak nanti ada jadwal atau apa kedepannya bisa juga dijadikan sebuah program di sekolah. Jadi secara berkala ya, Iya betul. untuk merefleksi, mengevaluasi. Iya, Jadi ada ada penting aja refleksi tindakannya supaya kita terus meningkat juga. nanti ada kerjasama juga dengan orang tua, juga ada saling percaya antara guru dan orang tua. Jadi kalau saya rasa observasi itu hanya bukan hanya oleh kepala sekolah atau rekan guru, orang tua juga harus. Luar biasa. Nah, kira-kira siapa saja yang akan Bu Yani libatkan untuk meningkatkan potensi Bu Yani sebagai guru penggerak? Ya, tentu semua komunitas yang ada di sekolah ya, dari mulai sekolah, guru, murid tentunya, dan tadi orang tua, komite, semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah itu kan saling berkesinambungan gitu ya. Jadi tidak bisa kerja sendiri ya. Iya betul. Saya semangat guru nggak ada, ya muridnya ada kan mungkin. Wah kalau sudah seperti itu pasti sekolah Bu Yani akan meningkat luar biasa. Amin. Dan itu perlu kolaborasi yang solid dan konsisten. Alhamdulillah ya. Jadi hasil refleksinya sudah sangat luar biasa. Berarti Bu Yani akan tahu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus ditingkatkan, dan mana yang harus diperbaiki. Nah, untuk yang kedua, Bu Yani, tadi setelah ada feedback, pasti ada perubahan dalam pembelajarannya selama ini. Nah, setelah Ibu Yani menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa saja yang sudah baik, yang Bu Yani rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Yani? Kompetensi di pedagogi mungkin ya, meningkat itu bisa dipelajari terus. Profesionalismenya saya ada, itu sangat, kalau saya lihat bukan ini ya, kalau lihat dari perkembangan dulu saya gimana, sekarang ada perubahan yang keberpihakan kepada guru itu memang terasa gitu. Menurut saya itu di bidang pedagogi itu penting ya. Profesional, kalau profesional itu kan lebih ke materi, itu bisa dipelajari. Iya. Kalau pedagogi kan dari pengalaman, dari ilmu, dari diklatih atau dari PGP ini terasa sekali peningkatannya. Kalau kompetensi sosialnya bagaimana? Kompetensi sosial dulu kan saya masih termasuk bukan introvert ya, agak kaku gitu. Kalau sekarang ada kemajuan sebetulnya gitu, Semakin terbuka. Iya, semakin terbuka gitu, Mau menerima saran kritik terus dari orang tua. Nah inilah ada sedikit pertanyaan dari saya dari kompetensi sosial itu. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi, terutama hubungan dengan orang tua, dengan guru. Iya, kita sudah push bagus ke orang tua, tapi feedback dari orang tua masih kurang. Jadi apa sih yang harus saya perbaiki lagi? Jadi saya tidak akan menyalahkan orang lain, tapi saya dulu yang menyalahkan. Keren ya. Kalau kompetensi kepribadiannya? Kepribadian insya Allah terus meningkat seiring dengan pedagogi dan profesionalisme bersama. Jadi tidak lagi seorang pribadi yang diam diri, ya tidak kaku ya, tidak mau move on gitu, tidak menerima saran. Iya betul. Karena kan dulu di zona nyaman itu paling enak gitu kan. Sekarang mah justru tidak enak. Iya justru sekarang betul. Kalau lihat orang berkembang itu saya jadi iri, orang lain bisa kenapa saya enggak gitu. Berarti semakin meningkat ya. Iya. Jadi ada terus ada rasa penasaran gitu sebetulnya. Kalau ilmu bertambah itu semakin penasaran. Ingin mengajar terus belajar sepanjang hayat ya Bu Yani ya. Betul sekali. Nah, berdasarkan yang Ibu Yani alami tadi, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid bagi Bu Yani setelah Bu Yani menjalani program ini? Banyak sekali dari keaktifan siswanya. Yang awalnya ada anak yang tadinya kan diam, terus setelah saya mengetahui pembelajaran diferensiasi, aku berubah. Tahu sebab saya tidak menekan anak harus bisa, tapi kuasai dulu apa yang dia bisa, silakan kembangkan. Itu sangat meningkat dari keaktifan, keceriaan. Terus dari absen juga dulu banyak anak yang sering absen karena mungkin
monoton ya pembelajarannya. Sekarang alhamdulillah sudah hadir full gitu, kecuali yang sakit aja gitu ya. Alhamdulillah malah sering bertanya bu besok apa lagi gitu. Semangat dan kepercayaan dirinya sangat bagus. Nah, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Bukan banget ya feedback dari siswanya, bagus perkembangan siswa, termasuk nilai-nilai juga. Ternyata saya pembelajaran yang bagus itu meningkatkan nilai juga, gitu pengetahuan siswa juga sangat terasa dari guru-guru. Kita mau diobservasi, kolaborasi, buat saya sangat membanggakan. Yang tadi kan saya istilahnya kompetensi sosialnya kurang, kan saya bisa ternyata gitu, bisa yang mengajak, iya mengajak menggerakkan betul. Nah, apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan itu menjadi cukup menantang buat ini? Menantang ketika kita melawan diri sendiri ya, awalnya malas gitu, tapi setelah berkecimpung berdiskusi dengan rekan-rekan sekolah, dengan ibu-ibu inovasi yang di secara daring itu memberikan tantangan tersendiri. Kenapa enggak orang lain bisa, saya juga bisa gitu. Ternyata diterapkan di sekolah yang awalnya saya takut ini mulai di sekolah ini diterapkan, ternyata bisa dan berhasil sampai bisa menghasilkan sebuah keberhasilan itu. Melawan rasa malas ya, melawan ketidakpercayaan dirian ya. Iya betul. Tantangan dari luar yang membuat saya hambatan nih, tapi ternyata bukan. Malah bisa hambatan dari diri sendiri ternyata ya. Tantangan buat kita semakin berpikir ya. Iya betul. Jadi sebenarnya tantangan dari orang itu bukan kita harus diam, tapi kita harus berpikir, mencari solusi dari tantangan tersebut. PGP ya, jangan sampai musnah terus ya, sepanjang hayat ya betul. Iya, jadi CGP ini jangan sampai musnah atau Oke Bu ya. Nah, kemarin Bu Yani sudah berdiskusi sama kepala sekolah, rapat ya, rapat tentang pemetaan aset. Ya. Siapa saja aktor yang terlibat saat pemetaan aset ya? Seluruh guru, sekolah dan siswa juga, beberapa siswa diambil, terus perwakilan jadi seluruh stakeholder ya, mulai dari sekolah, siswa, guru, bahkan komite juga yang perwakilan. Nah, bagaimana proses Bu Yani dalam menemukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Pertama pasti kan menjelaskan dulu, karena modal aset dan video itu kan banyak yang belum tahu ya. Yang tahunya modal aset itu hanya fisik, bangunan, keuangan, apa bisa dijelaskan, yang dipahami, saling berkolaborasi, saling mengisi. Jadi tahu kok aset modal manusia ternyata itu aset gitu ya. Nah harus dari penjelasan dulu secara teorinya, dijelaskan, lalu memahami, jadi baru ini asetnya ini. Nah, setelah Bu Yani jelaskan bahwa aset itu bukan hanya prasarana ya. Kalau kita aset itu komputer, ternyata ada 7 ya aset. Nah, warga sekolah setelah tahu itu aset, awalnya sih, oh iya gitu, kaget gitu, oh itu tuh aset gitu. Ada rasa, oh iya, kita juga aset sebetulnya. Kira itu gitu teh. Udah saya mah ya saya gitu kan, guru sebagai pengajar gitu. Dan justru guru itu aset yang paling utama dari murid ya. Kalau tidak ada guru tidak akan berjalan. Karena saya jelaskan, karena kan aset kalau tidak dikelola kan tidak akan jalan. Dan kita kan aset gitu. Jadi mengambil dari apa yang ada di sekolah itu aset, jangan mengambil kekurangan. Jadi apa yang ada di sekolah itu kelebihan kita, itu aset. Nah, tadi sudah tahu aset, siapa yang terlibat ketika itu. Nah, bagaimana proses Bu Yani? Oh, tadi ya mengadakan diskusi, mengadakan rapat. Apa saja kendala atau tantangan yang Bu Yani hadapi saat melakukan identifikasi tentang sumber daya?
karena masih awal tentunya memahami tentang aset, jadi saya terus memanus sedikit-sedikit modal manusia Cileme. Misalkan guru pendidikannya dari apa, dijelaskan secara detail sedikit demi sedikit, baru dipahami. Jadi ada kesulitan mungkin itu lama menguraikan rincian setiap modal aset itu, kan modal aset kita 7 gitu kan banyak, sedangkan dalam rapat kan kadang terbatas. Mungkin di sesi lain dijelaskan lagi, lebih diperdalam. Jadi secara garis besar sudah tahu. Jadi guru itu bukan hanya guru yang ada, tapi guru itu misalkan lulusan S1-nya apa, bisa dijadikan sebagai apa di sekolah. Terus murid juga itu kan aset. Jadi murid itu punya potensi yang berbeda-beda ya. Keagamaannya kan apa? Pemahamannya seperti itu. Kalian jadi tidak tahu bahwa dia memiliki kelebihan. Jadi kalian saya sendiri, nah itu nggak aset loh kata saya. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Tentang sebenarnya saya terus belajar, terus berkolaborasi, terus memberikan pemahaman terutama tentang aset itu. Jadi munculkanlah aset-aset yang lebih kelebihan dari aset kita supaya visi sekolah itu tercapai gitu. Sehingga mungkin kedepannya jadi sekolah unggulan, bisa aja kan dari visi-visi kita ya. Jadi potensi di masing-masing itu diberdayakan. Nah, bagaimana perasaan Bu Yani ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya tentunya ada rasa kebanggaan, puas gitu. Dari identifikasi tersebut pasti akan menghasilkan program lagi, apa yang harus saya lakukan. Jadi kemarin saya ketemu guru yang memiliki asetnya bisa menulis kaligrafi aset. Sekarang kan menghadapi festival itu kan siswa ini bisa jadi aset, dijadikan program ekspor bisa gitu. Nah, apa pertimbangan Bu Yani dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya saya lihat dulu modal aset yang ada di sini dikelompokkan berdasarkan modal aset, lalu dilihat apa sih kelebihannya. Bahkan kalau lihat kekurangan kita akan selalu pesimis ya, apapun itu. Jadi lihat dulu kelebihan aset ini apa, dijadikan itu sebuah program, dijadikan alat sebagai peningkatan pembelajaran. Jadi kita jangan melihat kekurangannya, tapi kelebihannya. Sebab itu penting kelebihannya. Kalau kebanyakan kan kita dulu sekolah jadi begini, banyak muncul ide-ide itu. Tapi kalau kelebihan sekecil apapun kelebihan terjadi. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang menurut Bu Yani? Kalau secara garis besar sudah tercakup, tapi mungkin nggak tahu ya ke depan, karena kemarin kan baru keluar beberapa, mungkin nanti ada, kalau dari seluruh mungkin bakal akan menemukan kembali aset yang lain. Jadi dari modal politiknya saya kan belum tahu kan ke depannya seperti apa gitu. Sebab modal politik itu seperti tidak terlihat tapi penting gitu ya. Hubungan dengan instansi-instansi itu kan terus berkembang ya, dan itu perlu diidentifikasi lagi. Alhamdulillah dalam pemetaan aset sangat luar biasa. Jadi Bu Yani kemarin sudah dengan teman sejawat ya di sekolah, sehingga Bu Yani bisa mengidentifikasi dan memberdayakan aset yang ada di sekolah untuk kemajuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini. Keren Bu Yani, luar biasa ya Bu Yani. Sekarang untuk teman sejawat nanti saja ya Bu Yani. Udah selesai Bu Yani. Nah, Bu Yani sebentar lagi setelah kita pendampingan 6, kemudian pendampingan 6, tidak ada lagi pendampingan, langsung ke lokasi 7. Di lokasi 7 itu adalah ajang
pameran hasil karya-karya CGP. Berarti di sana dipanen karya itu, silakan tampilkan hasil karya selama 6 bulan itu, tunjukkan pada audien bahwa guru penggerak itu memiliki kualitas yang luar biasa. Nah, kira-kira apa ide Bu Yani untuk persiapan panen hasil belajar bakat ini? Mungkin pertama kan ada program unggulan dari saya di sekolah, itu akan dimunculkan, nanti akan dijelaskan kalau ada tamu bertanya, terus penambahan ada media-media pembelajaran yang saya pakai di kelas itu mungkin akan saya tampilkan juga beberapa, dan dari rekan-rekan juga ya mudah-mudahan pasti akan membantu, dan mudah-mudahan dengan media-media ini bisa memberikan inspirasi dan mungkin juga bisa memberikan inovasi lain gitu bagi rekan-rekan yang lain, sehingga menjadikan di Indonesia ini semakin maju, berkualitas. Hasil aksi nyatanya juga pasti ditunjukkan. Iya, itu. Nah, apa yang Bu Yani pamerkan nanti pada saat panen karya? Ada media ini perkalian, itu ada 2 media, sebetulnya hampir sama sih, yang satu itu bentuknya kayak kincir perkalian, jadi kalau anak sebelum pulang Kuis ya? iya kayak kuis gitu ya, sebelum pulang ada perkalian dan kuis gitu, anak jawab baru bisa pulang gitu kan, sebab kalau sistem hafalan gitu anak Jenuh. jenuh tuh karena misalnya tidak sekolah, Takut tapi infeksi. betul. Tapi kalau kuis dia tertantang. Iya, dia tertantang, dia kan memutarkan rodanya, dia pasti kali berapa, kali dia bisa pulang. Ada permainannya. Ya, terus ada lagi satu buat ambil perkalian, itu jadi menggunakan buat ada pengisian. Kalau dengan media yang terakhir itu anak lebih senang ya daripada saya lebih condong ke matematika dulu. Kenapa? Itu penting dasarnya dulu. Terus tingkat numerasinya barangkali bisa Ya itu numerasinya seperti itu. Kalau literasi yang dari program unggulan tadi itu bentuknya literasi. Iya, alhamdulillah Bu Yan, percakapan kita ini sudah luar biasa, sudah sangat memuaskan, jawabannya hebat. Bu Yani salah satu calon guru penggerak yang luar biasa hebat. Mudah-mudahan nanti setnya hilang, jadilah seorang guru penggerak yang bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Nah, untuk refleksi mungkin akhirnya setelah kita